Saya ingin tertidur dan kemudian saya bangun dari mimpi saya dari tidur itu, ada satu partai yang bisa memperjuangkan secara politik sehingga para politisi, pemangku kepentingan, termasuk bahkan di tulisan saya itu adalah tentang seorang presiden dan wakil presiden yang memberikan komentar. Nah, kalau 2009 berarti masih zaman Pak SBY ya? Betul. Berarti Dan zaman Pak SBY 2009 ya? Bung Ibas sudah ngomongin perlunya partai politik untuk itu maksud saya gitu lah ya. Rakyat. Subhanallah, seperti dejavu. Ya. Ketika Bung Kahar bacakan ini, saya seperti dejavu. Itu mimpi saya dan kawan-kawan tentu ya. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, sesuai doa dan salam agama kita masing-masing. Sahabat seperjuangan di seluruh penjuru tanah air, di seluruh pelosok negeri Indonesia yang kita cintai. Kali ini kita akan berdiskusi tentang membedah satu buku yang dikarang oleh Said Iqbal dan Kahar S. Cahyono. Ada sekitar hampir 10 buku. Hari ini kita akan membahas satu buku dulu, pasal atau bab demi bab yang akan dibahas oleh sahabat saya, Kahar S. Cahyono, Ketua Bidang Infokom Partai Buruh, dan juga adalah Wakil Presiden di KSPI Bidang Infokom daripada Serikat Buruh KSPI. Tak berpanjang kalam, mari kita dengarkan apa yang ingin disampaikan oleh sahabat kita semua, Bung Kahar. Silakan Bung Kahar. Ya, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bung Said Iqbal, kita seringkali melihat Bung Said Iqbal ini sosok yang lantang dalam orasi, dalam demonstrasi, tapi di balik itu ternyata Bung Said Iqbal juga seorang menulis buku. Jadi buku ini, buku Gagasan Besar Serikat Buruh, ini adalah buku yang ditulis oleh Bung Said Iqbal. Ini adalah gagasan pemikiran. Jadi bukunya ini adalah gagasan pemikiran yang dirangkum dari tahun 2007 sampai dengan 2014. Kita bisa bayangkan dari tahun 2007, Bung Said Iqbal ini ternyata sudah menulis. Dan pada kesempatan ini kita akan membacakan satu bagian begitu dalam buku ini yang berjudul Buruh Oh Buruh. Jadi, saya akan coba bacakan untuk rekan-rekan semua. Buruh Oh Buruh. Puluhan juta pasang mata masyarakat Indonesia terpukau. Prahara Manohara disiarkan hampir di semua stasiun televisi. Kisah penganiayaan sang putri yang dilapisi dengan kecantikan parasnya begitu kuat mempengaruhi masyarakat Indonesia. Banyak yang kemudian menaruh simpati, walaupun tak sedikit juga yang mempertanyakan kebenarannya. Semua orang angkat bicara, termasuk para politisi di negeri ini. Presiden dan wakil presiden tak ketinggalan, ikut memberikan komentar. Banyak pihak memberikan perhatian yang sangat serius terhadap kasus Manohara.
Seluruh struktur dan aparat pemerintah Republik Indonesia digerakkan untuk turut andil secara sigap dan cepat menuntaskan permasalahan. Media cetak dan elektronik begitu kuat menyiarkan terus-menerus perhara ini. Bahkan terbetik kabar ada seorang produser yang siap membuat sinetron Manuhara dengan dana miliaran rupiah. Puluhan pengacara kondang papan atas berlomba-lomba memberikan perhatian yang begitu serius untuk membantu, tanpa bayaran sepersen pun. Meskipun demikian, pada akhirnya beberapa pengacara mengundurkan diri dengan alasan Manuhara dan ibunya tidak serius terkait kasus ini. Si cantik lebih mementingkan tampil dalam wawancara dan layar kaca, ketimbang mengurusi substansi dari kasus yang membeli dirinya. Begitu dahsyat melodrama Manuhara, putri cantik yang teraniaya akibat ulah sang pangeran. Saya tergelitik saat melihat kamera menyorot si cantik dan ibunya selalu menggunakan mobil mewah dan sesekali waktu tinggal di hotel mewah di Indonesia. Dalam waktu pekan ini, tidak ada ruang publik sedikit pun tersisa untuk kasus yang lain, terkecuali berita ambalan, kampanye Capres-Cawapres, dan satu lagi, kasus berita melawan Rumah Sakit Omni Internasional. Manuhara adalah satu bukti betapa kecantikan begitu kuat mempengaruhi persepsi publik. Belum selesai pemberitaan tentang Manuhara, satu kasus lainnya tiba-tiba menggerakkan simpati puluhan juta masyarakat Indonesia. Kali ini hanyalah seorang ibu rumah tangga, Prita namanya. Ia menjadi buah bibir dan tampil terus-menerus di seluruh stasiun televisi. Prita dituduh mencemarkan nama baik Rumah Sakit Omni Internasional karena mengirimkan keluhan pelayanan rumah sakit tersebut kepada sahabat-sahabatnya melalui email. Tindakan Prita itu membuat rumah sakit yang mengadukan ke polisi dan dengan sigapnya kejaksaan langsung menahan Prita. Atas tekanan berbagai pihak dan lagi-lagi dukungan begitu kuat dari media televisi dan koran, akhirnya kasus Prita menjadi berita menghebohkan. Lagi-lagi Prita menjadi begitu terkenal. Semua pihak berlomba-lomba ingin membantunya. Tak urung, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia angkat bicara, meminta Prita dibebaskan dan kasusnya diletakkan secara wajar. Jaksa Agung dan aparatnya begitu sigap dan cepat mendahulukan tindakan pengawasan. Bahkan Komisi 9 DPR RI bersepakat meminta agar Rumah Sakit Omni Internasional dibekukan operasionalnya. Menteri Kesehatan angkat bicara. Komnas HAM berteriak. Insan pers memberitakan Prita bak seorang pahlawan. Sebagian wartawan beranggapan kasus Prita bisa saja mengenai dirinya. Tuduhan pelanggaran Undang-Undang ITE, oleh karenanya kalangan pers begitu memblow up kasus Prita sehingga membuat Prita menjadi bak selebritis. Kasus Prita adalah salah satu bukti lainnya betapa pemegang berita dan penguasa hukum begitu berpengaruh terhadap persepsi publik pada satu masalah. Buruh. Kalau saja para buruh yang tertimpa kasus yang sama dengan Manuhara dan Prita, yang cantik dan kasusnya bersinggungan dengan pers, saya hakul yakin tidak ada satupun masalah yang dihadapi kaum buruh tidak terselesaikan. Pasti semua beres. Para aparatur negara akan bertindak sigap dan cepat. Tetapi sayangnya, buruh bukanlah manusia yang memiliki daya pesona selayaknya Manuhara. Kasus-kasus perburuan tidak menjadi bunga berita. Kaum buruh lahir dan strata masyarakat bawah. Barangkali karena itulah mereka bukan objek yang sangat menarik bagi insan pers dan pengusaha. Penulis punya sebuah cerita yang sama persis dengan kisah Prita. Evi namanya. Ia seorang buruh di perusahaan yang beralamat di Cikarang, Bekasi. Seperti halnya Prita, Evi juga dijebloskan ke dalam penjara hanya dalam hitungan detik setelah polisi menyelesaikan BAP-nya. Evi mempunyai seorang anak yang berumur 6 tahun. Tuduhan yang dilimpahkan kepadanya adalah memalsukan surat tagihan penggantian berobat ke perusahaan. Dirinya bersama serikat pekerja telah berupaya agar kasus ini dapat diselesaikan melalui penyelesaian hubungan industrial, bukan pidana. Karena tuduhan tersebut belum tentu benar, kejaksaan, polisi, dan disnaker, dan wartawan pun disambangi untuk memperoleh dukungan penyelesaian. Memang ada beberapa pers yang mewartakan kasus ini, tetapi sekilas saja. Sayangnya, Evi bukanlah Manuhara. Dia hanyalah seorang buruh perempuan yang mempunyai anak kecil. Butuh perjuangan yang sangat keras bagi seorang Evi dan serikat pekerja untuk membebaskannya dari penjara yang telah dihuninya lebih dari 2 tahun. Mulai dari aksi di Kejaksaan Agung, Komisi Kepolisian, Mabes Polri, perusahaan tempatnya bekerja, dan pengadilan di Bekasi. Bentrokan terjadi dan tak terhindarkan. Bahkan ada darah yang keluar, hanya untuk menegakkan keadilan dan kemanusiaan bagi seorang Evi. Tetapi Evi bukanlah Prita yang menjadi bunga berita. Jaksa dan aparat negara yang kita cintai ini memperlakukan hal yang berbeda antara Evi dan Prita. Apakah hanya karena Evi adalah seorang buruh? Entahlah. Satu cerita lain ingin saya sampaikan. Ini kisah Nirmana Bonat, Caryati dan Siti Hajar, buruh migran di Malaysia.
Mereka diberlakukan bak binatang oleh majikannya. Visum dan foto secara keji memperlihatkan bagaimana tubuh mereka penuh luka, setrika, dan sayatan. Seluruh masyarakat Indonesia melihat dengan jelas luka tersebut melalui layar televisi. Sayangnya, mereka tidak secantik Manohara. Maka cukup 1-2 kali saja berita mereka tayang dan segera dilupakan. Tidak ada pernyataan sigap dari aparat hukum. Tidak ada perlombaan saling mendahului untuk menjadi pengacara mereka dari para pengacara papan atas. Politisi pun menanggapinya dengan data-data saja. Apakah karena Nirmala dan Ceriyati adalah seorang buruh? Di bagian akhir ini, saya ingin menyampaikan beberapa kasus perburuan yang sedang terjadi. Semoga ini dapat menambah bahan renungan para buruh. Pertama, kasus penggelapan dana jam sostek oleh pengusaha Mayasari Utama. Sudah 6 bulan berjalan, akan tetapi berita acara pemeriksaan terkait dengan kasus ini belum selesai. Bukan keadilan dan pembayaran jam sostek yang didapatkan pekerja Mayasari Utama, malah PHK yang mereka terima. Bandingkan dengan kasus Manohara, hanya dalam hitungan hari, Mabes Polri hampir merampungkannya. Kedua, kasus PHK 700 orang lebih pekerja Toshiba. Hanya karena meminta pengusaha menjalankan PKB, tetapi PHK yang mereka dapatkan. Sudah sebulan lebih mereka tidak menerima upah dan tidak dibayar jaminan kesehatannya. Hal yang sama dialami oleh para pekerja PT Dongsan, Oki, Great River, Raja Brana, dan ratusan perusahaan lainnya, termasuk pula pengguna outsourcing yang tidak sesuai undang-undang, upah tidak layak, jaminan sosial minim. Inilah potret buruh Indonesia. Oh buruh, andaikan engkau secantik Manohara, mungkin banyak sekali pihak akan bersimpati dan sigap kepadamu. Di akhir tulisan ini, ingin rasanya saya tertidur dan kemudian bermimpi. Kalaulah kaum buruh ingin menjadi kuat, maka bangunlah serikat buruh yang mandiri. Kalaulah kaum buruh ingin ikut menentukan kebijakan publik di negeri ini, maka bangunlah partai politik yang berorientasi secara tegas pada isu dan perjuangan kaum buruh. Partai itu harus didirikan oleh buruh itu sendiri. Kalaulah kaum buruh ingin tidak lagi tertindas, maka bangkitlah berjuang tanpa mengenal lelah di atas kaki kaum buruh itu sendiri. Begitu saya terbangun dari mimpi itu, terbentang kenyataan yang sesungguhnya. Kaum buruh tetap menjadi warga negara kelas 2 di negeri ini. Ironis ketika melihat hal-hal seperti berikut. Ketika para PNS, TNI, Polri tidak lagi bekerja, maka pemerintah tetap menanggung biaya mereka bagi mereka seumur hidup dan anak-anak hingga usia 21 tahun. Bandingkan bagi buruh yang di PHK atau pensiun, maka biaya berobat bagi buruh dan keluarganya adalah tanggungannya sendiri. Terkadang menggadaikan harta yang dimiliki dan menghabiskan uang pesangon yang diterima untuk biaya berobatnya. Lalu, apa bedanya dengan kaum pribumi di masa penjajahan Hindia Belanda? Mereka diperlakukan bagaikan budak dan ketiadaan biaya berobat ketika sakit karena sudah tidak dibutuhkan lagi oleh Mener dan noni-noni company. Oh, buruh. Jadi itu Bung Iqbal yang Bung Iqbal tulis di tahun berapa itu ya? Tahun 2009. Ini pernah terbit di Koran Perjuangan Juni 2009. Apa yang menginspirasi Bung Iqbal sehingga menulis cerita ini? Yang pertama, saya ketika Bung Kahar baca satu bab dalam gagasan besar Serikat Buruh ya. Dan ini kalau saya nggak salah ada 2 bahasa ya, bilingual ya. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bahasa Inggris, benar. Indonesia dan bahasa Inggris. Dan bahasa Inggris sudah beredar tuh ke beberapa negara dari sahabat-sahabat Serikat Buruh meminta itu. Yang pertama saya ingin tertidur dan kemudian saya bangun dari mimpi saya dari tidur itu ada satu partai yang bisa memperjuangkan secara politik sehingga para politisi, pemangku kepentingan, termasuk bahkan di tulisan saya itu adalah tentang seorang presiden dan wakil presiden yang memberikan komentar. Nah, kalau 2009 berarti masih zaman Pak SBY ya? Betul. Berarti zaman Pak SBY 2009 ya? Bung Iqbal sudah ngomongin perlunya partai politik untuk maksud saya gitu lah ya. Subhanallah. Seperti dejavu. Ya. Ketika Bung Kahar bacakan ini saya seperti dejavu. Itu mimpi saya dan kawan-kawan tentu ya, waktu itu di SPMI, KSPI, dan beberapa serikat buruh lain. Bagaimana kita kemudian bisa menggerakkan kekuatan politik, menyelesaikan secara politik terhadap keputusan-keputusan politik yang tidak berpihak pada kaum buruh. Dalam hal ini kasus Evi yang dipenjara hanya karena dia dituduh memalsukan surat keterangan sehat dari dokter. Ya, begitu pula Ceriyati, kemudian juga Nirmala Bonar. Itu kan PRT yang mengalami kekerasan. Dan juga
beberapa kasus yang tidak selesai, termasuk dugaan penggelapan uang jam sostek buruh di waktu itu, kasus PT Mayasari, bis Mayasari ya, Mayasari. Nah, saya membayangkan, andaikan kita punya partai politik, dejavu, hari ini kita sudah punya. Rupanya itu saya tulis tahun 2009 ya. 2009, betul. Tanggal berapa? Bulan apa? Bulan ya? Juni. Bulan Juni. Itu kita tidak semua membayangkan kita punya partai. Berarti kan sekitar 14 tahun yang lalu. Iya. 14 tahun yang lalu. Baru kemudian partai itu lahir. Baru lahir. Dan saya mengatakan dalam tulisan saya di situ adalah saya ingin rasanya tertidur. Kemudian dalam tidur saya ingin bermimpi. Ada satu partai. Subhanallah, Maha Suci Tuhan. 14 tahun kemudian, kita semua, buruh, petani, nelayan, kelas pekerja lain, guru honorer, Urban Pur, Serikat Miskin Kota, Jala PRT, aktivis perempuan, apa itu, dipercaya, guru dan tenaga honorer, hari ini seperti dejavu. Itu buku kita tulis pada bulan Juni 2009. 14 tahun yang lalu. Dengan demikian saya Bung Kahar ya, dan kawan-kawan sahabat seperjuangan di Sultan Air. Cita-cita adalah tentang garis tangan. Hari ini Bung Kahar telah membaca kembali tentang tulisan saya dalam buku yang kita beri nama Gagasan Besar Serikat Buruh. Ya, saya bersama Bung Kahar menulis itu. Pikiran-pikiran saya dituangkan, kami berdua menulis. Buruh, oh buruh. Dilatari dengan kasus, kalau teman-teman mungkin yang masih muda ya, tidak terlalu ingat, Manohara itu seorang perempuan sangat cantik. Ya, dia adalah istri dari seorang pangeran di Malaysia. Betul. Mengalami kekerasan. Dia kemudian kabur, pangeran itu marah, dan kemudian ibunya mendatangi beberapa pengacara yang kemudian berlomba-lomba, dan akhirnya mendapat panggung oleh media, dan akhirnya tragedi menjadi sebuah cerita manis tentang seorang Manohara yang begitu terkenal. Tetap kaya, mobil mewah, hotel mewah, bahkan betul dibikin sinetronnya itu. Pada saat yang bersama setelah itu, Prita namanya, yang kemudian dijebloskan karena tuntutan dari rumah sakit Omni ya? Internasional di BSD Serpong ya kalau saya nggak salah. Itu menuntut Prita, kemudian dipenjara, ada desak sampai presiden dan wakil presiden juga ikut berkomentar, akhirnya menjadi pahlawan. Tapi beda perlakuan nasib buruh. Seorang Evi yang punya anak. Evi itu bukan orang kaya. Berpisah dengan suaminya, mempunyai anak kecil. Berapa tahun tadi dia di penjara? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun sudah. Apalah arti Evi? Katakanlah ada terbukti bahwa dia memalsukan surat dokter. Mengapa harus dibayar 2 tahun? Karena Evi saat itu ingin mendirikan serikat buruh. Dia ingin membantu kawan-kawannya di perusahaan di mana dia bekerja. Upahnya murah. Outsourcing merajalela. Lembur yang tidak sesuai aturan. Pembayaran lembur yang tidak sesuai aturan. Manajemen bereaksi. Dia gunakan dan dicarikan alasan, digunakan semua kekuatan. Oknum polisi, oknum disnaker. Untuk menekan Evi. Oknum hakim. Evi harus membayar mahal. 2 tahun. 2 tahun, saudara. Anaknya kecil. Umur 6 tahun. Bayangan saya kalau kita punya partai. 14 tahun yang lalu, tahun 2009. Adalah datang anggota DPR dari Partai Buruh. Anggota DPRD Provinsi atau Kabupaten Bekasi saat itu. Bisa datang membela Evi. Itu bayangan saya. Ketika saya ingin tidur dan bermimpi punya partai. Mungkin doa Evi. Doa Nirmala Bona. Nirmala Bona yang disetrika. Juga Ceriati. 2 kasus yang berbeda.
Yang satu kalau nggak salah Nirmala Bona itu di Malaysia, Ceriati itu di Indonesia, dan satu lagi Siti apa itu? Saya lupa, di situ ditulis Siti Hajar. Siti Hajar. Tidak ada satupun komentar presiden dan wakil presiden saat itu. Satu dua berita naik. Saya membayangkan partai politik yang ada fraksi anggota DPR RI tidak dia bisa datang. Dia akan menjadi benteng perlawanan terhadap keadilan yang dicari oleh Evi, seorang ibu dengan anak kecil 2 tahun. Yang baru diduga memalsukan surat sakit. Ceriati, Nirmala Bona, Siti Hajar yang disetrika, yang dipukul, disiksa. Tak ada satupun para politisi dari partai politik yang ada. Tuhan ada. Mungkin doa dan pengorbanan orang-orang kecil ini. Maka saya beri judul tulisan saya itu, buruh. Oh buruh. 67 triliun devisa yang masuk dari pekerja rumah tangga di luar negeri, migran workers seperti Nirmala Bonar itu, dari kalau saya nggak salah dari NTT itu. Ya. 67 triliun itu migran workers, pekerja TKI yang kita kenal dengan TKI. Mereka menyumbang untuk negara, tapi mereka dapat setrikaan, pukulan, loncat dari apartemen yang tinggi. Buruh, oh buruh, nasibmu tidak berbeda. Hari ini 14 tahun yang lalu, sudah berlalu, dan kita sudah punya partai buruh. Persoalan buruh perempuan yang ditangkap masih ada. Kasus sendal jepit juga ditahan di penjara. Berujung, perjuangan mencari keadilan bagi kaum buruh berujung di penjara. Ini 14 tahun. Setelah 2009 saya tulis tulisan itu. Ketika istri saya sakit, kalau saya nggak salah, di rumah sakit. Saya menulis. Begitu pula migran workers, pekerja-pekerja migran kita di luar negeri, masih dapat perlakuan, kekerasan, perkosaan, dipancung. Sama. Tapi ada sebagian orang, hanya karena dia berwajah cantik, dia kaya raya, dia artis. Saya tidak benci mereka. Yang saya benci tentang rasa kaya. Saya yakin dan percaya. Teman-teman, serikat buruh, serikat petani, serikat nelayan, serikat rakyat miskin, guru dan tenaga honorer, aktivis perempuan, aktivis lingkungan, serikat nelayan seperti Mas Warnadi yang pernah kita jumpa. Kita tidak akan berdiam diri. 2024, saatnya kita membangun kekuatan. Sampai jumpa, saudara. Terima kasih, Bung Kahar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Santi, Om. Sesuai doa dan salam agama kita. Sampai jumpa, saudara. Terima kasih, Bung Kahar. Terima kasih, Bung. Yang warna oranye Partai Buruh, warna oranye Partai Buruh, partainya kelas pekerja, partainya kelas pekerja, Partai Buruh nomor 6.